Saya kira kalau kita lihat secara historis, istilah kemajuan itu sudah mulai dimunculkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika Muhammadiyah itu berdiri. Ya. Ada yang sifatnya personal statement, pernyataan pribadi beliau, misalnya pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para muridnya itu, dadiyo kiai sing kemajuan. Nah, ada istilah itu. Betul. Mohon maaf ini pakai bahasa Jawa para pemirsa, tapi saya terjemahkan ya itu, saya baru meminta tolong terjemahkan, Prof. Jadi jadilah kiai yang berkemajuan. Nah, konteksnya pada waktu itu kan Muhammadiyah mengintrodusir, mengenalkan sistem pendidikan dan sistem gerakan yang memang berbasis Islam, tetapi terbuka terhadap hal-hal baru yang membawa organisasi itu menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Kemajuan pada konteks pada waktu itu dikaitkan dengan bagaimana kita ini harus bersiap untuk membuka diri dan mempelajari hal-hal yang membawa kita lebih maju, walaupun mungkin ya hal-hal itu berasal dari Barat. Pada waktu itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan paling tidak pada sisi pendidikan itu pembaharuan dalam 3 ranah ya. Yang pertama adalah Kiai Ahmad Dahlan mengenalkan satu sistem pendidikan yang mengkombinasikan antara pesantren dengan sekolah dalam bentuk madrasah. Jadi ada yang kita sebut dengan pembaruan kelembagaan. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pembaruan kurikulum. Ya. Pembaruan kurikulum itu dilakukan di sekolah Muhammadiyah, juga di madrasah Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah, kalau sekolah model Belanda dulu itu kan tidak ada pelajaran agama. Nah, tapi di sekolah Muhammadiyah pelajaran kurikulum ala Belanda itu diajarkan, tapi ditambah pelajaran agama. Sedangkan di model madrasah Muhammadiyah, dulu kan didirikan namanya Madrasah Qismul Arqa ya, itu diajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga diajarkan ilmu umum. Sehingga ada pembaruan kurikulum tuh, supaya umat ini lebih menguasai ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Jadi istilahnya kalau saya pinjam istilahnya Oma Irama itu, membaca Quran juga bisa, membaca Quran juga bisa. Gitu. Karena ada orang yang baca Quran bisa, Quran buta huruf. Ada yang pada waktu itu ya, Qurannya oke, tapi ilmu-ilmu lain nggak menguasai. Nah, yang ketiga itu pembaruan metode pembelajaran. Di madrasah pada waktu itu kan masih cenderung pembelajarannya itu doktriner ya. Ya dari guru kepada murid, dari kiai kepada santri, yang itu one way saja gitu. Jangankan bertanya, menatap wajah kiai dan gurunya saja nggak boleh. Jadi dulu kalau belajar gimana, Prof? Diam gitu ya? Gitu, dengerin gitu kan. Baik. Jadi terima aja gitu apa yang disampaikan. Nah, Muhammadiyah mengenalkan pembelajaran yang terbuka, jadi murid boleh bertanya, kemudian juga boleh misalnya dalam beberapa hal ya berbeda pendapat gitu. Kalau Irma nonton film Sang Pencerah itu, itu kan ada dialog mengenai kentut ya. Mengenai kentut yang kemudian Kiai Ahmad Dahlan ditertawakan oleh murid-muridnya kan, tapi kemudian dengan kepiawaiannya mengajar ya, dengan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran itu dijelaskan kentut dengan penjelasan yang menarik dari sudut pandang ilmu biologi, ilmu kesehatan gitu. Tidak kemudian ini menertawakan guru ini suul adab ini, tidak langsung begitu kan, tidak langsung divonis dengan label misalnya akhlaknya tercela dan sebagainya, tapi justru dijelaskan dengan cara-cara yang ilmiah, yang terbuka, dan itu bagian dari pembaruan Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, yang kemudian menjadi lebih kuat lagi adalah ketika kata kemajuan itu masuk dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi anggaran dasar Muhammadiyah disusun tahun 1914. Disusun 1912, tapi keluar izin dari Belanda itu 1914. Di situ kata kemajuan itu masuk dalam tujuan Muhammadiyah. Sudah sangat lama sekali sebenarnya. Sudah, jadi bertanggung jawab atas kemajuan gitu ya. Betul, dan memang keinginannya adalah bahwa karena maju itu built in di dalam Islam. Islam itu kan dinul hadoroh ya, agama kemajuan. Sehingga kalau Islam itu agama kemajuan, maka umatnya juga harus umat yang berkemajuan. Benar. Ya kan, di Quran disebutkan paling tidak 2 istilah yang sering menjadi rujukan tentang kemajuan itu. Yang pertama itu ummatan wasato, yang kedua itu khairu ummah atau khairu ummah. Itu kan dua-duanya mengandung pengertian
umat Islam ini umat yang terbaik. Karena umat yang terbaik tentu saja harus ya'lu wa la yu'la alaih gitu, harus unggul dan tidak ada yang mengungguli. Sehingga spirit kemajuan itu sudah ditanamkan sejak Muhammadiyah berdiri dalam kaitannya dengan pikiran-pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan dan dalam kaitannya dengan Muhammadiyah secara kelembagaan gitu. Dan inilah yang kemudian terus dijadikan sebagai bagian dari karakter gerakan Muhammadiyah, dan kuncinya adalah sejak awal juga Muhammadiyah membuka diri terhadap ijtihad. Jadi di Muhammadiyah pintu tajdid itu masih tetap terbuka, ijtihad tetap terbuka. Sehingga kunci orang itu maju adalah ada ijtihad. Ijtihad itu kan usaha untuk kita senantiasa menyelesaikan masalah, menemukan sesuatu yang baru, dan kemudian menawarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Dan inilah yang kemudian memang menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah itu. Walaupun pada awalnya penentangannya kan luar biasa kan. Sampai Ki Haji Ahmad Dahlan karena meniru model sekolah Belanda itu dianggap kiai kafir gitu kan, atau londo putih, dan istilah-istilah lain yang bernada menyerang kepada Muhammadiyah sebagai gerakan atau Ki Ahmad Dahlan sebagai perseorangan.